Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi STS Februari. Nah, ini ada dua grup teman-teman, yaitu grup rekomendasi dan grup diskusi. Teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Januari. Dan ini video ini saya buat di tanggal 14 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah data di tanggal 13 tentunya. Nah, kita tanggal 13 ini itu IHSG lagi merah dan kita masih cuan di PTMP, GZCO, terus ada DES ya. Eral kita kena CL memang. Nah, di sini ada naik ya, ada Bumi Cuan, ada Raja, guys ya, ada Obat. Dan ini saham-saham IPO juga kita akan share info di sini ya, guys ya. Terus ada ECI, Aksi, JIHD. Jadi kita cuan 11, CL1. Saat IHSG merah itu ya mending lah ya, itu 90% guys untuk hari ini persentase winning rate-nya teman-teman. Oke, selain rekomendasi seperti ini, teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing di tabel khusus dan dapat 2 bonus langsung. Nah, bonus pertama adalah data saham yang akan bagi dividen di tahun 2025. Ini lagi bulan Januari. Januari belum ada saham yang bagi dividen. Mulai bagi dividen itu bulan Februari sampai Oktober datanya teman-teman. Jadi datanya ini masih sangat bisa dipakai lama sekali sampai akhir tahun teman-teman datanya ya. Jadi worth it banget lah. Dan khusus untuk bulan ini saya jarang banget ngasih bonus rumus, yaitu rumus candle hammer teman-teman. Nah, ini ada 2 bonus dividen dan rumus candle hammer ini. Dan ini adalah 7 doang. Jadi hari ini di tanggal 13 itu cuma ada 7 saham yang bikin candle hammer. Candle hammer itu apa? Teman-teman bisa search di Google ya dan baca-baca keterangannya. Dan kalau teman-teman tertarik untuk dapat rumusnya, gabung di STS Februari, kita akan berikan teman-teman candle hammer. Dan inilah candle hammer di tanggal 13. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Salam Mas Bro, minta di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham Telkom. Nah, ini permintaan dari teman guys ya. Saya juga gabut nih. Maksudnya nggak ada ide nih mau bahas apa ya. Ini libur panjang malah bikin cupet guys. Nggak tahu mau bahas apa gitu ya. Nah, kita bahas Telkom aja deh sesuai dengan request gitu ya. Bang, bahas Telkom dong, gimana tuh gitunya ya. Kok nggak jadi naik? Nah, kemarin kita bikin cucuk burung ya di saham Telkom ya. Ini kita lihat, kita tarik garis teman-teman di sini. Nah, kemarin waktu kita di sini ya kita bikin. Nah, ini sempat breakout ya. Terus dia turun lagi, dan teman-teman lihat di sini teman-teman untuk saham Telkom ya. Di sini masih di atas cucuk burungnya guys. Walaupun kemarin merah ya, ini masih di atas. Kalau seperti ini berarti masih breakout ya. Kalau dia down ya mungkin bisa dalam lagi. Tapi ini kita lihat ini masih di atas ya, jadi masih aman. Jadi harusnya strategi guys. Nah, targetnya masih tetap sama ke 2860 teman-teman ya. Jadi istilahnya masih aman lah untuk Telkom kayak gitu guys. Nah, kita akan bahas Telkom bukan teknikalnya guys, tapi tentang investasinya teman-teman di saham Telkom. Nah, jadi gini guys ya, kita lihat di sini. Nah, Telkom ini ya udah ngasih kisi-kisi IPO guys ya, entitas anak. Jadi kalau ini khusus video ini khusus untuk sangkuter Telkom ya. Siapa nih yang nyangkut di dalam Telkom nih? Ya, siapa yang ngacung? Pasti banyak ya, karena Telkom ini memang lagi di posisinya di bawah banget, dan Telkom ini masuk ke radar investasi kayak gitu. Jadi harusnya sih ya lumayan banyak langgannya retail. Jadi banyak juga MI yang nyangkut di Telkom. Nah, ini video ini khusus untuk kalian kayak gitu. Nah, Telkom ini ngasih kisi-kisi teman-teman ya, bahwa ada salah satu anak Telkom yang mau IPO teman-teman ya. Nah, ya ini apa gitu ya, di sini kita lihat teman-teman. Nah, Telkom ada kebijakan. Nah nih ya, untuk detailnya teman bisa baca ya, tapi ini udah ngasih kisi-kisi berarti apa namanya, memang bener ya, mungkin tahun ini guys. Cuman untuk bulannya apa kita belum tahu, kita tunggu aja di EIPO teman-teman. Kita nggak usah nebak-nebak apa gitu ya. Nah, kita nunggu aja guys. Yang pasti tahun ini sih seharusnya anak usaha Telkom salah satunya akan IPO guys. Nah, ini juga akan jadi sentimen positif ya guys ya untuk saham Telkom. Jadi kalau sebuah induk ya, induk usaha gitu ya, terus dia ngipoin anaknya, nah induknya itu akan dapat untung teman-teman ya dari IPO anaknya, karena otomatis yang namanya IPO itu akan memperbesar equity-nya, memperbesar market cap-nya teman-teman ya, memperbesar market cap dan equity juga guys. Jadi istilahnya itu berdampak positif juga untuk induknya juga. Jadi ya mungkin apa namanya, holder Telkom nih kalau nyangkut di pojok atas gitu ya, mungkin di 3.000 gitu ya, 3.500 ya. Ya bisa nunggu aja sampai anaknya Telkom ini IPO kalau teman-teman sabar kayak gitu. Nah, lagian juga Telkom ini dapat ini guys ya,
Telkom itu adalah BUMN ya. Dia juga dapat jatah kenaikan ya setoran dividen ke negara. Jadi di tahun 2025 teman-teman, itu setoran dividen BUMN ke negara tuh naik. Ya. Ya termasuk Telkom ini dapat juga teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya, setoran target ya target setoran dividen BUMN ke negara itu naik dari 85,8 T ya ke 90 T. Jadi otomatis Telkom juga dapat dampak juga untuk memberikan dividen lebih besar ya, untuk setoran juga ke negara seperti itu. Jadi ini juga sentimen positif juga buat holder Telkom ya. Yang pertama ya, di sini anak usaha Telkom mau IPO. Nah, ini positif buat Telkom karena bisa naikin equity-nya tentunya dan market cap tentunya. Dan yang kedua ya, Telkom akan membagikan dividen lebih besar daripada tahun lalu, walaupun profitnya turun. Karena kewajiban store-nya lebih gede ke negara kayak gitu guys ya. Nah, jadi ini juga sentimen positif juga buat holder atau sangkuter Telkom kayak gitu ya. Dividen lebih gede ya. Jadi ya kalau kita dapat dividen Telkom lebih gede, tentu aja yang sangkut juga akan seneng kayak gitu ya. Wah, lebih gede dividennya, tunggu aja dividen ya. Jadi dividen hunter kayak gitu. Jadi enak ya. Nah, sambil nunggu anak usaha Telkom IPO, kita bisa nikmatin dividennya yang lebih besar daripada tahun lalu. Nah, tahun lalu teman-teman ya, dividen Telkom ini kita lihat di sini teman-teman. Nah, kita udah rangkum datanya di sini ya. Nah, kita pakai tabel kita aja teman-teman, kalau pakai ini bingung ya. Nah, jadi Telkom itu tahun lalu itu DPR-nya 72% teman-teman ya. Di sini dividen Telkom itu adalah 170,64 ya kalau nggak salah ya. Ya beda-beda dikit lah. Nah, harga Telkom saat ini berapa nih guys ya? 2690 ya. Oke. Nice di sini. Berarti ya kalau misalnya kita samain DPR-nya dengan tahun lalu, guys ya. Itu berarti yield Telkom itu 6,34%. Jadi lumayan ya, dividen Telkom itu 6% lebih, teman-teman ya. Nah, tapi dengan kenaikan kebijakan ya tentang setoran dividen BUMN ke negara itu naik, ya ini berarti akan naik. Yang dinaikin apanya nih? Apakah profitnya? Ya belum tentu ya. Kuartal 4 kita belum tahu nih profit Telkom naik atau turun. Tapi kalau kita lihat dari trennya harusnya sih turun. Ya, profitnya ini harusnya sih turun dari tahun 2023. Makanya sahamnya tuh drop. Ya, Telkom kan turun banget nih sahamnya ya karena profitnya tuh turun. Tapi dividennya lebih gede daripada tahun lalu, guys. Tahun lalu aja, teman-teman, saat Telkom ini bagi dividen, guys, di sini. Teman-teman, ya. Nah, ini beberapa bulan setelahnya dia naik sampai ke 3.200. Nah, ini kalau dividennya di sini. Apalagi kalau dividennya naik, guys. Jadi kalau menurut saya sih targetnya bisa lah ke sini, teman-teman, ya. Ya, mungkin bisa ke sini, guys. Ya, sampai di sekitaran bulan Juli lah, guys, ya. Setelah pembagian dividen kayak gitu. 3.000-an bisa lah harusnya untuk si Telkom ini, teman-teman. Apakah bisa nutup gap? Bisa, ya. Telkom ini bisa nutup gap di sini, teman-teman. Ini ada gap gede banget, teman-teman, di sini. Nah, ini akan ketutup saat profitnya naik, guys. Ya, kita tunggu aja ya. Harusnya sih bisa lah. Apalagi kalau anak usahanya mau IPO, harusnya sih bisa profitnya ini naik untuk si Telkom ini, guys, ya. Jadi ya bisa nutup gap bisa, tapi sabar lagi ya waktunya, guys, ya. Tapi kalau ke 3.000-an sih harusnya sih bisa saat Telkom ini membagi dividen, karena faktanya dividen ini naik untuk si Telkom, teman-teman. Nah, kira-kira kenaikannya berapa nih? Kalau misalnya kita lihat, teman-teman, di sini ya. Ya, kenaikan di sini. Nah, di sini. Oh ya, ini udah di ini ya, sama Google nih udah diperkirakan, teman-teman. Ternyata dividen Telkom ini adalah 178,5. Memang kalau setoran dividen tahun lalu itu adalah 85 T tadi ya, naik jadi 90 T itu naik berapa persen. Nah, biasanya itu bisa dihitung ke semua global, ke semua BUMN ya. Mandiri, BRI juga sama, dia akan naik juga. Nah, Telkom diperkirakan dividennya 178,5, teman-teman. Ini berarti berapa persen DPR-nya? Nah, ini naik, guys, DPR-nya harusnya ya. Kita lihat jadi 75, guys. Nah, sekitaran segini, guys, mungkin 76 ya. Oh, nggak nyampe, guys. 75,5 kayak gitu. Nah, seperti ini lah. Berarti dividen DPR Telkom itu akan naik ya, dari 72 ke sekitaran 75% DPR-nya. Karena laba Telkom itu turun, jadi mau nggak mau untuk ngikutin kebijakan dividen, setoran dividen pemerintah, dia mau nggak mau DPR-nya yang dinaikin.
Jadi bisa dibilang nih menarik banget guys untuk si Telkom, karena kalau kita lihat di sini kalau misalnya Telkom ini bener ya ngasih 178 kayak gitu, berarti yieldnya itu dengan harga yang sekarang tuh 6,6%, teman-teman. Lumayan ya. Jadi kalau tahu teman-teman udah tahu nih info ini, apa yang akan dilakukan teman-teman? Kalau saya guys ya, kalau saya misalnya sangkut di Telkom gitu ya, dan saya masih punya duit, saya akan nambah muatan teman-teman. Saya akan AVG down saat ini. Saat udah lihat video ini ya, terus masih punya duit, nyangkut misalnya, oh gue nyangkut nih 3.000 misalnya. Berarti kan 3.000 nih. Kalau 3.000 berarti berapa? Masih dapat 6% loh. Nyangkut 3.000 aja masih dapat 6%. Gila ya, masih lumayan ya. Nah, kalau di sini ya saya akan AVG down teman-teman di harga yang sekarang kayak gitu ya. Nah, ini tunggu aja sampai nanti bulan Mei ini akan bagi sekitaran Mei ya untuk si Telkom ini, teman-teman. Jadi tunggu aja sih, kalau menurut saya sih bisa lah ke 3.000 kayak gitu guys Telkom ini sampai bulan Mei nanti. Ya karena dividennya naik kayak gitu guys ya. Oke, ini semangat buat teman-teman yang nyimpen saham Telkom dan nyangkut. Tunggu aja sampai bulan Mei. Harusnya sih bisa kejemput ya kalau teman-teman punya AVG di bawah 3.000. Oke Mas Bro ya, sampai ketemu di video berikutnya.